Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di majelis ketiga dalam membahas hadits pilihan dalam masalah ahkam hukum syar'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang beliau beri judul dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita alhamdulillah pada majelis yang ketiga ini akan membaca lanjut hadits kedua, ketiga, kemudian keempat. Demikian pula kita akan baca lagi hadits berikutnya kalau waktu nanti mencukupi. Kita baca hadits kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu tsalatsa wa sahahahu Ahmad. Kata beliau dalam bab air dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya hakikat daripada air itu suci. Tentunya dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Ini berbicara tentang air. Kata beliau akhrajahu tsalatsa. Dikeluarkan oleh imam tiga. Wa sahahahu Ahmad. Dan disahihkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Sumber hadits berdasarkan apa yang beliau katakan tadi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 3 halaman 16, Abu Daud nomor 66, An-Nasa'i jilid 1 halaman 191, dan At-Tirmidzi nomor 77. Adapun derajatnya sahih. Hadits ini sebagaimana dikatakan oleh penulis disahihkan oleh Imam Ahmad. Beliau telah berkata tadi wa sahahahu Ahmad. Disahihkan oleh Imam Ahmad. Juga sebagai tambahan dia juga disahihkan oleh Ibnu Ma'in, Ibn Hazm, serta Al-Imam Al-Hakim rahimahumullah. Biografi Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam hadits yang membawakan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri
Itu beliau berasal dari Madinah. Al-Khudri, beliau wafat tahun 74 Hijriah. Wafat tahun 74 Hijriah. Itu hidup setelah Nabi wafat itu 64 tahun. 64 tahun. Fikihnya kita akhirkan karena mirip dengan hadis ketiga. Kata beliau, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mi wa launi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahul Abu Hatim. Kata beliau dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Air, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Kan asal daripada air. Nanti kita akan jelaskan. Keluar dari bumi, turun dari langit. Itu suci. Makanya kata Nabi, innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Illa kecuali ma ghalaba ala rihih. Kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah rih, baunya. Wa ta'mih, rasa, wa launi, atau warnanya. Atau warnanya. Beliau berkata, akhrajahu Ibnu Majah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Wa dha'afahu Abu Hatim, dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Sumber haditsnya sebagaimana dikatakan oleh penulis, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di nomor 521 dalam Sunan beliau, dan Abu Hatim dalam Al-Ilal di 1 halaman 44. Adapun derajatnya dhaif. Jadi hadits kedua ini dhaif. Sudah kita katakan di awal dalam kitab ini tidak semua hadits sahih. Cuman Ibnu Hajar dia terangkan ini dhaif. Karena kita tidak boleh menyampaikan hadits dhaif kecuali untuk menjelaskan kalau ini dhaif. Cuman alasannya juga sudah saya katakan di awal. Beliau sebutkan hadits dhaif karena ada yang berdalil dengan hadits itu dalam masalah fikih. Jadi hadits ini dhaif. Hadits ini didhaifkan karena dari riwayat Rishdin Ibnu Sa'ad. Dia, ya, itu salah terbalik hurufnya. Dia adalah rawi yang sangat lemah. Bahkan ditinggalkan haditsnya. Istilah mustalah haditsnya matrukul hadits. Ini Rishdin Ibnu Sa'ad. Haditsnya bisa palsu, mungkar. Dia ditinggalkan haditsnya, tidak diambil. Karena ulama hadits kalau hadits itu dhaif dia buang. Seperti ucapan Al-Imam Ibnu Hajar sendiri. Hadits dhaif itu yutrah. Hadits dhaif itu dibuang, bukan untuk diamalkan. Jadi ini rawi kalau kita dapat dalam sanad Rishdin Ibnu Sa'ad, dia adalah rawi yang sangat lemah dan ditinggalkan haditsnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in, Al-Imam An-Nasa'i, ya, demikian pula Imam Ad-Daruqutni dan An-Nawawi serta Abu Hatim mendhaifkan hadits ini. Ya. Kalau mau misalnya kita penuntut ilmu nanti yang lebih tinggi, saya sudah sertakan di bawah setiap sumbernya. Misalnya ini dari mana diambil, itu ada di catatan 18. Bisa dilihat kitab At-Talkhis Al-Habir.
karyanya Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri. Ya, jadi saya sudah sertakan di bawah di mana sumbernya komentar-komentar itu. Kalau kita nanti ingin meluas. Jadi kesimpulannya hadits ini dhaif. Adapun biografi dari Abu Umamah Al-Bahili, nama beliau adalah Sudayyu Ibn Ajlan Al-Bahili. Dikenal dengan Abu Umamah Al-Bahili. Cuma namanya adalah Sudayyu Ibn Ajlan Al-Bahili. Beliau wafat tahun 81 atau 86 Hijriah. Berselisih ahli sejarah menukil tahun wafatnya. Ada menukil tahun 81, ada juga menukil tahun 86 Hijriah. Artinya beliau hidup. Kalau wafat tahun 81 berarti beliau hidup setelah Nabi 71 tahun. Kalau menukil 86 tahun berarti beliau hidup setelah Nabi SAW adalah 76 tahun. 76 tahun. Dan ada juga yang mengatakan beliau adalah sahabat yang paling terakhir wafat di negeri Syam. Kan ini sudah jauh sekali dari wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada yang mengatakan Abu Hurairah saja kan wafat tahun 59. Ini jauh setelahnya. Makanya dikatakan beliau ini adalah Abu Umamah Al-Bahili, orang paling terakhir wafat di negeri Syam. Ini juga sumbernya sudah ada di bawah. Di kitab Subulus Salam, jilid 1, halaman 105. Cetakan Ibnul Jauzi yang saya pakai. Jadi kita pakai kitab yang ada di rumah, yang di pustaka. Kemudian kita belum jelaskan juga fikihnya karena ada 3 hadits baru kita sebutkan. Walil Baihaqi, kata Al-Hafidz bin Hajar, walil Baihaqi, dan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuh au ta'muh au launuh binajasatin tahdutsu fihi. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi sendiri beliau adalah Abu Bakar Ahmad ibn Husain, Imam negeri Khurasan. Beliau wafat tahun 458 Hijriah. Jadi kita di sini tidak melewati nama imam. Kalau belum disebutkan akan disebutkan tahun wafat dan namanya. Jadi Nabi SAW katakan air itu suci. Kecuali jika air tersebut berubah bau, au ta'mu, rasa, au launuh, atau warna. Binajasatin tahdutsu fihi, dengan najis yang masuk padanya. Jadi sumber hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jilid 1 halaman 259 sampai 260. Derajat hadis ini penting, dhaif. Dhaif juga. Jadi dari 3 hadis ini tentang air asalnya suci, yang pertama saja yang sahih. Yang 2 ini pendukung tapi dhaif. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Atiyah Ibn Bakiyah Ibn Walid. Dia meriwayatkan dari ayahnya yaitu Bakiyah Ibn Walid, dan ayahnya adalah lemah haditsnya. Sehingga hadits ini didhaifkan oleh Imam Syafi'i, Al-Baihaqi, serta selain dari keduanya. Dan yang benarnya ini adalah hadits yang mursal, ucapan at-tabi'in, bukan ucapan Nabi SAW. Yang sahihnya ini dari ucapan tabi'in, bukan dari ucapan Nabi SAW, seperti yang dikatakan oleh Abu Hatim dan Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahumullahu ta'ala.
Nah, dari 3 hadits tadi menceritakan tentang air, beliau ingin sampaikan kepada kita bahwa pertama, air itu jika bercampur dengan najis, kan sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, air itu asalnya suci. Bahkan air laut itu suci. Yang rasanya itu asin. Iya. Dan asal daripada air itu suci, sebenarnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Asalnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Dia Allah menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian. Demikian pula firman Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Dari Quran ini menunjukkan bahwa asal air itu suci. Nah, di hadits ini yang belum sampaikan tadi, itu menjelaskan air jika bercampur dengan najis, merubah rasa, warna atau bau, maka menjadi najis. Tidak suci dan tidak mensucikan. Karena diisyaratkan tadi, air itu asalnya suci. Kecuali yang berubah rasa, bau, atau warna. Dengan najis yang masuk padanya, maka ini jadi najis. Iya, nanti akan ditegaskan hadits berikutnya insya Allah kadar air yang bagaimana itu. Sekarang yang penting asal air itu suci. Tapi kalau bercampur dengan najis dan merubah warna, rasa dan bau, jadi najis. Iya. Sengaja kita sebutkan 3 itu karena kadang najis itu merubah rasa, kadang merubah warna, kadang merubah bau. Warnanya tetap air, tapi baunya sudah berubah dengan najis. Iya, misalnya ada air, mati di dalamnya bangkai. Bangkai kan najis. Selain bangkai ikan tentunya yang kita sebutkan nanti akan datang juga dan diisyaratkan di pertemuan kedua. Iya. Masuk najis bangkai, misalnya sapi, kerbau, atau memang asalnya itu najis. Iya. Merubah rasa air, merubah bau air, atau merubah warnanya air. Maka air itu menjadi najis. Tentunya jika air itu najis, berarti air itu tidak suci dan tidak mensucikan. Tidak boleh kita pakai. Terus air, faedah kedua, air jika bercampur dengan zat suci, zat suci, bukan zat yang najis, tapi merubah rasa, warna, dan bau, maka air tersebut suci, tapi tidak mensucikan. Mungkin kita bisa paham ini, misalnya ada air, kita masukkan susu, teh, gula. Ini kan zat suci, bukan najis. Ini zat suci bukan najis. Apakah airnya menjadi suci dan mensucikan? Kita lihat di hadits. Air asalnya suci. Kecuali masuk sesuatu yang merubah rasa, bau, warna. Maka tidak suci. Maksudnya tidak suci adalah tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai berwudu. Air teh tidak bisa dipakai berwudu. Air susu tidak bisa dipakai berwudu. Tidak bisa dipakai mandi junub. Walaupun kita kaya tidak boleh mandi susu. Kalau junub. Tidak boleh. Karena air yang masuk zat suci. Merubah rasa, warna, bau. Itu tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Karena diisyaratkan tadi di hadits.
Kalau berubah rasa, warna, dan bau, maka itu berubah hukum airnya. Faedah ketiga, air jika masuk padanya sesuatu zat najis atau zat suci, tapi tidak merubah warna, rasa, dan bau, maka dia suci dan mensucikan. Inilah tadi isyarat di hadits. Ini namanya mafhum. Kalau tadi itu mantuk. Yang terlapat, terucapkan dalam hadits. Jika ada najis masuk di air, merubah rasa, warna, bau, najis. Jika ada air masuk zat suci, merubah rasa, warna, bau, tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Itu langsung dilafatkan oleh hadits. Dilafatkan oleh hadits. Berarti mafhumnya, pemahaman kebalikan. Itu namanya mafhum dalam istilah usul fikih. Ya, bahasa kitanya yang apa itu? Tersirat. Iya. Dalam hadits tadi tersirat bahwa air jika masuk padanya sesuatu zat najis atau zat suci, tapi tidak merubah warna, rasa, dan bau, maka dia suci dan mensucikan. Ada orang berenang di kolam renang. Iya. Tapi kolam renangnya ini airnya banyak. Dia kencing, kontrollah. Iya. Dia coba minum, enggak berubah, Ji. Paham kan? Berarti airnya ini apa? Suci dan mensucikan. Iya, walaupun kencing najis. Walaupun enggak boleh kita kencing di air diam. Itu nanti masalah lain. Masalah lain nanti akan disinggung. Hukum kencing di air yang tidak mengalir. Cuman sekarang ini kita berbicara bagaimana kalau ada air masuk najis. Maka setiap air kemasukan najis, jangan, kata para ulama, jangan langsung hukumi airnya najis. Jangan, kita akan salah. Tapi perhatikan dulu. Apakah najis itu merubah 3 sifat atau tidak? Kalau merubah warna, rasa, bau, najis. Kalau tidak merubah warna, rasa, bau, suci dan mensucikan. Itu kaidah dalam masalah menghukumi air. Menghukumi air. Ini kalau yang najis. Demikian pula zat yang tidak najis. Iya. Ada air, masuk padanya zat yang tidak najis. Masuk padanya daun misalnya. Ada air dalam sebuah tempat, jatuh padanya daun. Daun ini tidak merubah rasa, warna, dan baunya itu air. Suci dan mensucikan. Ini hukum penting dalam masalah air. Tapi ingat, ini adalah yang masuk dari luar. Adapun keluar dari bumi memang rasanya sudah berubah. Baunya sudah berubah. Dipahamkan? Warnanya sudah berubah. Suci dan mensucikan. Dipahami mungkin? Ada air keluar dari bumi, memang sudah bau. Ada sebagian tempat begitu. Bau. Rasanya memang sudah berubah. Iya. Tapi dia keluar dari bumi, itu asal penciptaan. Tidak terpengaruh dengan hukumnya. Ini tadi ini zat yang masuk. Dan ini tentunya sangat bagus sekali karena zat yang masuk pada air itu 2 ini. Zat najis dan zat suci. Iya, ini yang disebutkan. Ini yang belum mau singgung dalam hadits yang belum bawakan tadi dengan 3 riwayat. 1 riwayat sahih, 2 riwayat dhaif. Hadits kelima masih tentang air. Dan masih membicarakan tadi tentang najisnya. Berapa kadar air yang dianggap najis dan berapa kadar air yang belum dianggap najis. Ini yang akan dibicarakan. Hadits kelima. Kata beliau, wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabas wa fi lafdhin lam yanjus. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Kata beliau dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena dia dan ayahnya sahabat Umar ibn Khattab. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullatain, jika banyaknya air itu telah mencapai 2 kullah. 2 kullah, saya kasih catatan memang di bawah. Kata kullatain 2 kullah. 2 kullah itu sama dengan 500 ritel Irak. Ada ember atau baskom, tempat wadah air dulu. Kebanyakannya datang dari Irak. Ya, pembuat keahlian itu. Dan 1 ritel Irak itu sama dengan 90 miskol. Ini takaran orang dulu ya, pakai miskol. Sekarang kita lebih kenal dengan gram atau kilogram. Kita kilogram saja, orang belakangan ini gram. Yang ditulis di botol itu milinya air. Iya, berapa gramnya. Dengan takaran kilo, 2 kullah itu sama dengan 204 kilogram. Kalau dibilang 2 kullah, maka jumlah airnya itu 204 kilogram. Iya, karena 1 kullah itu 102 gram. 1 kullah. Afan gram, kilogram. Kalau gram sedikit sekali ya. Iya. Jadi 1 kullah itu 102 kilogram. Iya. 1 kullah. 2 kullah katanya 204 kilogram. Jadi katanya jika air mencapai 2 kullah, maka ia tidak mengandung kotoran. Itu lafaz pertama. Dalam suatu lafaz hadis dikatakan tidak najis. Artinya kalau masuk pada ininya najis, tidak najis. Kalau sudah mencapai 2 kullah. 400, berapa tadi? 204 gram, kilogram. 204 kilogram. Maka tidak najis, walaupun masuk najis. Ini hadis menentukan batasan air itu kalau masukkan najis yang dianggap. Dikeluarkan oleh Imam 4, dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Sumber hadis seperti yang diriwayatkan oleh penulis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan nomor yang tertera. Derajat hadis sahih. Saya bilang sahih walaupun para ulama rahimahumullah berselisih pendapat pada asalnya hadis ini. Cuman dia dianggap sahih oleh banyak ulama seperti yang saya sebutkan. Ada kegoncangan dalam sanadnya dan sebagian ulama melemahkannya. Hanya saja kegoncangan dalam sanadnya tidak berpengaruh. Karena tidak semua kegoncangan sanad itu illa qadihah. Sebab yang mencacati hadis. Iya, karena dia menjabir. Bisa ditutup kekurangannya. Jadi ini tidak berpengaruh karena bisa dikompromikan dengan sanadnya yang lain. Oleh karena itu kebanyakan ahli hadis mensahihkannya. Seperti Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, serta Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mensahihkannya. Adapun biografi sahabatnya Abdullah bin Umar, nama beliau adalah Abdullah bin Umar ibn Khattab. Belum masuk Islam sejak kecil di Mekah. Jadi dari kecil di Mekah sudah masuk Islam. Iya, tentunya ikut dengan bapaknya. Dan wafat tahun 73 Hijriah di Mekah. Juga beliau wafat di Mekah tahun 73 Hijriah.
Fikih hadits. Hadits ini mengandung dua fikih, yaitu air jika najis jatuh padanya tidak membuat air itu najis. Sama saja apakah air itu sedikit atau banyak. Kecuali merubah warna, rasa dan baunya. Ini hukum asal. Dan air jika masuk padanya zat suci, maka tetap suci. Dan mensucikan. Kecuali berubah warna, rasa dan bau, maka hanya suci dan tidak mensucikan. Ini yang saya katakan ini adalah, kita katakan ini, karena penulis memang jelas mengatakan air kalau mencapai 2 kullah, itu tidak najis lagi. Bahkan hadits ini mutlak. Berubah rasa atau warna. Walaupun yang benarnya tidak. Kita harus kompromikan di hadits sebelumnya. Air itu kalau mencapai 2 kullah, itu tidak najis. Dengan maksudnya najis. Kecuali berubah rasa, warna dan bau. Para ulama hanya berselisih bagaimana kalau kurang dari 2 kullah. Ini ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat kalau kurang dari 2 kullah, yaitu kurang dari 204 kilogram. Apakah kalau dengan masuknya najis akan menjadi najis? Kalau kurang dari 204 kilogram masuk najis, apakah air itu akan menjadi najis? Para ulama berselisih pendapat di situ. Dan yang kami nukil di situ, yang kami katakan bahwa air tidak najis. Kecuali berubah rasa, warna dan bau, baru berubah. Baik 2 kullah di atas atau di bawah. Yang dilihat bukan jumlahnya. Tapi dilihat adalah sebabnya. Berubah rasa, warna atau bau. Kalau enggak najis. Apa dalilnya? Hadits ini goncang memang. Cuman kita bisa berdalil dengan hadits Bukhari Muslim. Nanti akan datang insya Allah. Kita tidak sebutkan karena akan datang. Datang seorang Arabi, Arab pedalaman. Iya. Kencing di pojok masjid. Akan datang nanti kisahnya. Para sahabat menghardiknya. Kata Nabi kepada mereka, biarkan dia selesaikan kencingnya. Setelah dia selesai kencing, Nabi SAW menyuruhnya untuk menyirami air dengan 1 ember di atasnya. Iya, itu saja. Kata para ulama, air dengan 1 ember yang diambil itu tadi, itu tidak sampai 204 kilogram. Bersamaan dengan itu sudah dianggap apa? Suci tempatnya. Dianggap suci tempatnya. Demikian pula berdalil dengan hadits yang belum sebutkan sebelumnya dan berdalil dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Asalnya air itu suci. Kecuali berubah rasa, warna dan bau. 2 kullah ataupun kurang dari 2 kullah. Para ulama berpegang dengan hadits ini sebagiannya. Kalau kurang dari 2 kullah langsung najis. Berubah rasa atau warna atau bau. Berubah rasa, warna atau bau. Itu ada yang berdalil dengan hadits ini. Cuman para ulama menjawab hadits ini dhaif. Goncang dalam sanadnya. Tapi kita sudah bilang tadi sahih. Jawaban kedua itu yang paling bagus. Iya, dan ini yang kita pakai karena haditsnya sahih. Iya, haditsnya sahih. Itu jawaban mereka yang kedua adalah Nabi kan sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang kita sebutkan tadi, iya, menunjukkan tidak menganggap itu 2 kullah. Tidak menganggap itu 2 kullah. Di sini hanya menceritakan, bukan menunjukkan batasan. Yaitu sisi lain
semoga antum bisa paham apa yang saya katakan sekarang. Yaitu ketika Nabi mengatakan air itu tidak najis. Kecuali berubah rasa, warna atau bau. Kemudian di hadits ini, kalau air itu 2 kullah, maka tidak najis. Para ulama berpemahaman, berarti kalau kurang dari 2 kullah langsung najis. Itu pakai pemahaman. Sementara hadits di 3 hadits pertama tadi, 2 doib, 1 sahih, itu pakai lafaz. Nah, secara pendalilan kalau bertentangan antara yang dipahami dari lafaz atau yang terlafadzkan, maka yang dikedepankan apa? Yang terlafadzkan. Yang Nabi lafadzkan, bukan pemahaman. Ini kan cuma dalil dengan pemahaman. Kalau kurang dari 2 kullah masuk najis, langsung najis. Walaupun tidak berubah. Sementara lafaz yang tadi sudah lewat, masuk najis, lihat dulu. Merubah rasa, warna atau bau atau tidak. Kalau tidak maka tidak najis. Iya. Dan kalau berubah maka berubah. Ini pendapat merupakan madhab sekelompok dari orang terdahulu. Ini yang terkenal dari madhab Malikiyah, Dohiriyah. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Juga satu riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan selainnya, bahwa yang dilihat bukan jumlah air, tapi yang dilihat adalah apakah berubah rasa, warna atau bau. Ketika berubah rasa, warna atau bau, maka najis. Kalau tidak berubah maka tidak najis. Ini insyaallah taala yang kuat dalam masalah hadits, masalah air yang kemasukan najis. Sudah mau isya? Tidak cukup berarti. Kalau 6 menit tidak cukup berarti hadits setelahnya, hadits ke-6. Baik, kita cukupkan saja alhamdulillah. Dengan hadits yang kita ambil tadi itu sudah lumayan. Alhamdulillah. Sebelum adzan, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Bagaimana jika air tercampuri dengan daun seperti air sumur yang dijatuhi daun yang merubah warnanya tapi tidak bau dan rasanya, apakah tadi sudah dibilang? Iya. Itu tidak harus 3-3-nya dia ubah. Satu saja. Ada zat suci. Masuk padanya zat suci di air. Merubah rasa, warna atau bau. Maka menjadi suci tapi tidak mensucikan. Dipahami ini kan? Ini yang dibahas tadi. Iya. Ada lagi? Silakan. Betul. Barakallahu fiikum Ustaz. Pembahasan mengenai air Ustaz. Akan tetapi saya bertanya mengenai wudhu Ustaz. Di suatu kondisi, jikalau kita sedang melakukan ibadah di Masjidil Haram dan terus dalam keadaan padat, terus kita membawa semprotan itu yang berisi air untuk mencegah ketika kita batal wudhu lalu kita menggunakan air tersebut. Bagaimana kondisi ketika kita berwudhu terus berkumur Ustaz?
apakah airnya ditelan atau bagaimana Ustaz? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Hukum pertama kita berbicara hukum memasukkan air ke hidung dan ke mulut dan mengeluarkannya. Para ulama rahimahumullah ta'ala kalau memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu mereka terangkan wajib. Ada 4 pendapat sebenarnya, tapi yang kuatnya wajib. Demikian pula berkumur-kumur dan berkumur-kumur dan mengeluarkannya. Wajib. Berdasarkan hadis, kalau berkumur-kumur Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Demikian pula memasukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung. Kata Nabi, "Balighu fil istinsyaq illa an takuna shaima." Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung kecuali berpuasa. Jadi dikecualikan hanya berpuasa saja. Tidak boleh bersungguh-sungguh. Berarti hanya memasukkan tanpa bersungguh-sungguh menghirup ke dalam, itu wajib. Demikian pula mengeluarkannya, itu Bukhari Muslim. Demikian pula mengeluarkannya Bukhari Muslim wajib. Karena Nabi SAW katakan, "Fal yantasir." Hendaklah dia mengeluarkan. Jadi ketika dikatakan wajib, maka tidak boleh ditelan. Berdosa kalau kita telan. Makanya kalau batal wudunya, tidak usah. Kenapa kita paksa wudu? Karena pendapat yang kuat ketika tawaf itu tidak dipersyaratkan wudu. Kalau batal lanjut saja, tetap sah. Tetap sah wudu sholatnya. Yang tawafnya, yang tidak boleh itu hadas besar. Tidak boleh tawaf dalam keadaan junub, tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Tidak boleh. Adapun hadas kecil itu boleh lanjut tawaf. Nanti selesai tawaf 7 putaran baru keluar wudu. Kan dimudahkan tempat wudu juga. Tidak usah kita paksakan kita mau jatuh dalam, mau hemat waktu tapi jatuh dalam dosa karena melanggar kewajiban. Melanggar kewajiban. Jadi keluar saja karena juga tempat wudu, WC di Masjid Haram Makkah itu setiap jarak 50 meter itu ada WC-nya. Setiap jarak berputar keliling di pelataran masjid. Jadi setiap 50 meter itu ada WC-nya. Jadi kita keluar di pintu manapun akan ketemu WC. Kenapa kita persulit diri? Ya kan? Ustaz, kalau kondisinya gini Ustaz, misalnya lagi itikaf lah Ustaz. Terus kita di bagian saf yang memang paling terdepan, akan tetapi itu untuk menjangkau tempat wudhu itu sangat sulit karena banyaknya orang. Apakah menggunakan Enggak. atau gitu? Enggak. Kita walaupun banyak orang di sana ada lorongnya. Disiapkan jalan. Jadi di Masjid Haram itu sudah disiapkan jalan untuk keluar. Tidak ada dibilang duduknya itu semua begini seperti antum ini tertutup semua. Tidak. Semua disiapkan lorongnya. Tidak ada dibilang ramai orang ini. Tidak. Iya. Paham kan? Kan itu hajatul insan. Berwudu itu boleh keluar walaupun itikaf. Boleh kita keluar wudu walaupun itikaf. Boleh kita buang air walaupun itikaf. Iya kan? Iya. Kita adzan dulu. Baik, sini ada pertanyaan. Apa Ustaz terkait volume air? Kalau tidak salah satuannya liter atau KL bukan KG. Apa itu KL? Kiloliter. Jadi air tidak boleh ditimbang. Perasaan boleh minum sekian KG juga di air. Tertulis juga di air. Iya, kilogram. Iya, gram. Baca makin di takaran-takaran air. Ada tulisannya sekian gram, sekian liter,
sekian gram. Coba Maki baca juga. Perjelas dulu karena ini penggunaan bahasa Indonesia. Iya, perjelas dulu apakah memang seperti itu. Kan di sini ada rincian, kalau zat padat baru pakai kg atau gram. Pastikan Maki saja dong. Dah? Alhamdulillah. Kalau memang seperti itu, ya kita bertobat, itu masalah ta'bir. Masalah ta'bir. Iya. Kalau ulama ta'rifat, kalau banyak pengertian, banyak pemahaman begitu tentang pengertian. Mereka punya teori bilang, fala musyahata fil istilah. Tidak perlu dikritik dalam masalah mengistilahkan. Itu hanya istilah. Kan akhirnya juga pasti kita akan bilang kilogram, kiloliter. Iya. Iya kan, volume kan berbicara liter. Iya kan? Tapi ini kan liter bisa ditimbang, saudara. 216 liter. Ya, begitu. Maksudnya itu kan masalah volume. Kalau volume kan liter. Tapi ini yang di liter bisa ditakar, bisa ditimbang. Kita berbicara misalnya masalah kurma. Masalah kurma. Atau ukuran dulu dibilang 1 sok. 1 sok itu 4 mut. 2 kali telapak tangan ini digabung. Kita sekarang berbicara tentang kilogramnya berapa. Ya bisa juga kita bilang kiloliter. Karena ditakar. Ini masalah istilah saja. Masalah istilah saja, tidak perlu diperumit. Karena kita tidak berdosa. Tapi kalau salah ya anggap salah. Masalah bahasa Indonesia saya kurang bagus. Alhamdulillah. Bagus kalau ada yang mengkritik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukum wanita single berhias dengan alasan untuk diri sendiri? Tidak apa-apa. Yang penting jangan dipamerkan di orang lain. Jangan difoto, bergaya, baru di status. Itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Tapi kalau kita berhias, alhamdulillah memang harus kita berhias. Jaga dirinya supaya tetap cantik. Boleh seorang perempuan itu berhias untuk dirinya, dan nanti kalau dia sudah menikah untuk suaminya. Atau dia niatkan untuk calon suaminya. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Iya. Dibolehkan. Apakah zakat emas harus dibayar per tahun? Berapa jumlah minimal emas yang dikenakan zakat? Zakat emas itu dibayar setiap tahun. Wajib seperti itu. Setiap datang haulnya, tahunnya usianya setahun, maka wajib dizakati. Berapa jumlah minimal? Minimalnya adalah 20 dinar. 20 dinar itu ukuran dulu. 1 dinar itu 2, lebih gram. Nah, kita berbicara gram lagi. 1 dinar. Kalau sekarang ditimbang dengan gram, 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Sekarang, karena orang sekarang lebih ma'ruf dengan gram. Ya, jadi kalau 20 dinar itu nisabnya emas. Kalau kita punya 20 dinar, maka wajib zakat setiap tahun. Setiap tahun. Dan 20 dinar itu adalah nilai terendahnya adalah 85 gram. 85 gram. Kalau kita punya 85 gram, wajib kita zakat setiap tahun. Zakatnya adalah, kata Nabi, rubul usyur, 1/40. 1/40. Iya, jadi kalau kita punya 85 gram, bagi 40. Bagi 40, hasilnya itulah zakatnya. Hasilnya itulah zakatnya setiap tahun. Saya ingin bertanya, saya seorang akhwat yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Setelah lulus,
saya lebih fokus mengejar ketertinggalan saya di dalam menuntut ilmu agama. Tapi di satu sisi keluarga saya, khususnya ayah saya, menginginkan saya bekerja. Saya telah mendaftar di beberapa tempat. Kaderullah tidak ada lamaran saya diterima. Dan juga lebih merasa senang saat saya tidak diterima dibandingkan diterima, Ustaz. Apakah ini termasuk dosa durhaka terhadap orang tua? Saya hanya ingin menjaga diri saya agar terhindar dari fitnah, Ustaz. Tidak dosa. Iya. Kalau pekerjaan yang disuruh oleh orang tua membahayakan agama kita, kemudian kita tidak lakukan, maka kita tidak dianggap berdosa. Kita tidak dianggap durhaka. Iya. Bahkan boleh kita berdoa kepada Allah supaya dipalingkan ya dari hal-hal yang akan merusak agama atau membahayakan diri kita. Boleh kita berdoa dan tidak berdosa, sekali lagi tidak berdosa. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ada 3 tempat seorang anak itu tidak durhaka kalau dia tidak ikut dengan ajakan orang tuanya. Tidak dianggap dosa dan tidak dianggap durhaka. Pertama, kalau orang tuanya suruh itu membahayakan orang tua itu sendiri. Akhirnya dia tidak lakukan. Dia bisa lakukan, tapi kalau dia lakukan membahayakan orang tua, maka tidak berdosa kalau dia tidak lakukan. Yang kedua, membahayakan anak kalau dia lakukan. Maka kalau dia tidak lakukan, tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang ketiga, bisa membahayakan agamanya. Kalau dia tidak ikut, maka tidak berdosa. Tidak dianggap berdosa, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedang proses ta'aruf dengan ikhwah yang soleh. Masya Allah, nikmat. Berakhlak baik. Tapinya ini masalah. Tapi ayah saya menginginkan saya untuk bekerja. Sedangkan saya tahu kodrat wanita itu di rumah. Dan saya lebih ingin untuk menikah dibandingkan bekerja, Ustaz. Menjaga diri dari fitnah campur baur. Bagaimana sikap yang baik sebagai ahli sunnah, Ustaz? Apakah terhitung durhaka jika saya tidak mengikuti perintah ayah saya? Barakallahu fiik. Catatan, ayah saya belum mengenal sunnah. Pertama, iya, kalau ada yang melamar dan kita tahu dia soleh, akhlak baik, terima, alhamdulillah. Tinggal cara kita masuk saja ke ayah. Kalau ayah tidak bisa dikasih pengertian, masuk lewat yang membuat dia mengerti. Lewat ibu. Dan ayah itu biasanya ikut apa yang dibilang oleh ibu. Karena perempuan itu lemah tapi kuat. Dia punya senjata khusus. Iya. Kadang kita bilang ke ayah tidak diterima. Tapi kalau ibu bilang, dia akan terima. Karena kadang ibu akan ngomong ke ayah, itu kalau tidak diterima itu banyak yang ayah pikirkan. Nanti dikasih punggung diranjang, itu berbahaya. Sehingga membuat dia bilang, oh iya dari kita aja, terima Miki saja. Iya, karena itu tadi. Seperti kisah yang disebutkan dari Al-Imam Ibnu Abdul Razak rahimahullahu ta'ala. Ketika dia tidak mau mengajar murid-muridnya, kan ada masalah. Dia bersumpah untuk tidak mengajar. Oh sudah dikasih syafaat apapun tidak beliau terima. Satu muridnya cerdas, dia datangi istrinya, tolong kasih tahu imam untuk mengajarkan kepada kami hadits. Lewat istrinya, ini murid yang cerdas. Akhirnya Imam Abdul Razak mau mengajar. Ditanya, imam, kami sudah melakukan banyak hal supaya kamu bisa mengajar. Sudah didatangkan pembesar, kaya, apa semua. Tapi kamu tidak mau ini sekalian ini. Lewat istrimu kamu mau. Dia bilang kalian menyuruh minta syafaat sebelumnya dengan orang-orang yang sudah kalian tahu itu. Tapi ini yang terakhir. Dia kalian menyuruh orang datang minta syafaat supaya saya mengajar, dia tidak pakai baju. Gimana caranya ditolak? Kan istrinya tidak pakai baju datang ke Imam Abdul Razak.
mengajar atau tidak? Tidak pakai baju. Ya sudah, imam bilang mengalah. Itulah perempuan. Dia punya senjata kuat sekali. Laki-laki mana kalau sudah ibu-ibu tidak pakai baju? Iya, itu masalah. Iya, makanya kalau memang bapak kita kasih paham dia berkeras untuk disuruh kerja, lewat jalur ibu. Pengaruh ibunya, insya Allah dia paham karena kita sama-sama perempuan. Masuk lewat ibu, insya Allah. Bahkan kadang sebagian kasus begitu. Kadang bapak pokoknya ini uang panainya harus 100, enggak boleh kurang. Tapi lewat ibu akhirnya jadinya bisa 30. Itu ibu kekuatannya kuat sekali. Iya, itu cara yang bisa ditempuh. Alhamdulillah. Bagaimana jika air tercampuri dengan daun? Oh tidak, tadi ini sudah ya. Berarti berulang. Bagaimana hukum akhwat atau umahat yang mempunyai konten kreator di sosial media yang dimana di dalamnya terdapat atau terkadang menceritakan kegiatan hariannya baik di dalam rumah maupun di luar rumah? Iya, kalau pertama kalau memang itu adalah yang dia ceritakan masalah suami istrinya, mereka dia sama suaminya, itu enggak boleh. Itu diharamkan dalam syariat. Ya, diharamkan dalam syariat. Enggak boleh orang sebarkan ke orang lain, apalagi masalah ranjang. Iya, apalagi masalah ranjang. Itu dikatakan manusia paling buruk. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, itu perumpamaan orang yang menceritakan suami istri ke orang lain, itu sama dengan setan yang melihat setan perempuannya di jalan, langsung dia datangi di jalan. Dan orang-orang melihatnya, dia tidak peduli. Jadi itu sama dengan setan. Itu kalau sampai masalah ranjang. Iya, itu tidak boleh, tidak dibolehkan. Ada ini enggak, kita tidak tahu masalah ini. Itu pun kalau hanya bercerita, ataupun adapun kalau dia juga tampil, tidak boleh, perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Kita harus menjaga diri kita untuk suami kita. Kita harus menjaga diri kita untuk suami kita. Iya, perempuan itu berdakwah di perempuan saja. Enggak usah berdakwah di laki-laki. Kalau di konten itu kan bisa laki-laki juga. Nanti yang komen bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena banyak orang laki-laki yang hatinya kadang sakit. Kita juga kadang akan ujub, apalagi perempuan kurang akal, kurang agama. Iya, lihat berapa yang like, yang komen. Iya, dilihat lagi laki-laki yang komen. Masya Allah ukti. Itu ujub lagi nanti. Jangan dibuka pintu-pintu yang seperti itu, harus dihindari. Pintu fitnah. Jika air bercampur dengan air sabun mandi yang tidak merubah rasa dan bau, hanya saja berubah warna, apakah masih boleh dipakai berwudu? Tidak. Tadi kan sudah. Kalau air masuk padanya zat suci seperti sabun, merubah rasa atau bau atau warna, maka dia suci, artinya boleh dipakai mandi. Mandi biasa dan tidak mensucikan. Tidak boleh dipakai mandi junub, tidak boleh dipakai berwudu. Tidak boleh dipakai berwudu. Suci airnya, bisa dipakai mandi. Bolehkah wanita sering berkumpul dengan sesama tanpa tujuan yang jelas? Lalu memposting di sosial media foto berbagai macam makanan yang dihidangkan pada perkumpulan tersebut. Iya baik, Masya Allah. Iya, kalau berkumpul sambil untuk tanasuh, tazawur, saling ziarah, boleh. Boleh mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Tapi memfoto makanan itu masalah. Iya, kadang
Ya, itu membuat hati orang yang tidak mampu membeli makanan seperti yang kita beli itu bersedih. Ya, itu bisa bersedih. Kita itu kan sebagai muslim harus memasukkan kebahagiaan di hati sebagian kita. Di hati sebagian kita. Jadi itu kalau dihindari lebih bagus. Dihindari lebih bagus untuk memposting. Tidak apa-apa orang itu mubah makan, minum, mubah. Yang penting dia mampu. Cuman posting ini kadang membuat hati orang miskin sedih. Dan kadang juga membuat hati orang lain hasad. Menginginkan nikmat itu hilang dari kita. Sehingga kalau kita tidak posting itu lebih aman, lebih hati-hati. Wallahu alam. Bagaimana hukum berwudu menggunakan air dalam ember yang ada dalam toilet? Karena keran air mati, tidak mengalir. Sedangkan air dalam ember itu tidak diketahui apakah bersih, suci atau sudah terkena najis. Asalnya selama tidak berubah warna, rasa dan bau, maka suci. Karena juga pada dasarnya jarang orang pergi kencing itu di ember. Kan begitu. Padahal orang masuk WC pasti kencing di mana? Di WC-nya. Atau duduk di bawah, kan begitu. Jarang dia pergi kencing di ember. Iya, jarang. Makan asalnya itu air suci dan mensucikan. Kecuali pas kita kumur-kumur, rasa kencing. Mau itu berubah rasa, warna dan baunya. Itu yang dilihat. Wallahualam. Kita sudah jelaskan tadi kaidah dalam hal tersebut. Alhamdulillah kita cukupkan karena sudah. Itu nanti, sabar. Jadi kalau kita bangun tidur, boleh nggak kita masukkan langsung tangan ke ember? Nah, sabar. Ada haditsnya nanti. Alhamdulillah. Baik, sabar Mas Tok. Belum pulang ke Jawa? Belum, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.